Halo semua, aku Ataya. Hari ini aku akan melakukan uji analisis ARIMA menggunakan software Stata. Kita buka dulu Statanya. Terus kita buka data editor. Kita masukin data yang mau kita pakai. Cukup data variabelnya aja, karena data waktunya ini nggak bisa kebaca di Statanya. Copy. Terus paste di sini. Variable names. Nah, ini data variabelnya udah masuk. Terus kita ke komen, kita masukin variabel T, int, sama dengan underscore N. Enter. Setelah itu, kita lihat dulu deh variabel T-nya. Ini udah masuk ya. Terus kita masukin data waktunya. Gen, new, sama dengan tm, buka kurung, ini waktu di data pertama kalian. Kalau aku 2014 bulan 1, tutup kurung, plus T-1. Nah, ini kita enter. Kita lihat di sini. Nah, ini data waktunya udah masuk. Terus kita ke format, di sini ada titik 3. Kita ganti formatnya jadi per bulan tulisannya. Oke. Nah, terus kita set waktu tadi. Set new, enter. Sini udah ada keterangannya time variable new 2014 bulan 1 sampai tahun 2023 bulan 12. Setelah itu kita ke statistik, terus kita ke time series, kita cek grafiknya, kita import di sini. Di create, kita masukin y variable import non migas accept. Oke. Nah, ini grafiknya. Setelah itu kita bisa mulai uji stasioner dulu. Kita ke statistik lagi, time series, ke tes, terus augmented key Fuller unit, di variabelnya kita masukin import non-migas, oke. Nah, ini hasil uji stasionernya. Bisa dilihat tes statistiknya ini ternyata lebih gede dari critical value, yang berarti dia belum signifikan. Terus p-value-nya di sini juga masih lebih besar daripada alfanya, berarti uji ini tidak stasioner di level. Nah, kita bisa coba lagi uji stasioner di first difference. Sini kita pencet ini, terus di import non migas kita tambahin D depannya, D titik, enter. Nah, untuk uji stasioner yang di first difference ini, dia tes statistiknya udah lebih besar, lebih kecil dari critical value, dan p-value-nya ini lebih kecil dari alpha. Berarti uji stasioner ini sudah stasioner di first difference. Setelah itu, kita bisa mulai untuk uji autokorelasi untuk mencari komponen MA. Untuk uji autokorelasi ini, ketik AC, D, import non migas, terus enter. Nah, ini buat hasil dari uji autokorelasinya. Nah, di sini kita baca dari kiri ya. Ini ordo pertama, ordo kedua, ordo ketiga, ordo keempat. Nah, untuk mencari komponen EMA-nya ini, kita cari yang tidak melebihi garis wilayah abu-abu ini. Nah, yang pertama tidak melebihi wilayah abu-abu ini kan ordo kedua. Berarti MA-nya ini ordo pertama, yaitu ordo di depannya yang ordo yang tidak melebihi wilayah abu-abu. Setelah itu kita mulai uji
parsial autokorelasi. Kita ketik PAC D titik impor non migas, terus enter. Nah, ini kita cari lagi yang tidak melebihi wilayah abu-abu. Nah, ini yang tidak melebihi wilayah abu-abu itu ordo ketiga. Berarti, oh ya, maaf lupa bilang, uji parsial autokorelasi ini untuk mencari komponen AR. Nah, berarti komponen AR di uji ini adalah ordo kedua. Karena dia di depan ordo yang tidak melebihi wilayah abu-abu. Setelah itu kita masukin fungsi arimanya, yaitu arima impor non migas, masukin nama data variabel yang kalian cari, koma, arima, ini masukin hasil uji-uji tadi dengan metode PDQ. Yang berarti di angka pertama ada dari hasil uji AR, yang dimana aku tadi AR-nya itu ordo kedua, 2, terus koma, ini hasil first difference, 1, terus ini hasil dari tadi uji autokorelasi, karena MA aku 1, berarti kita masukin 1 di sini. Terus tutup kurung, ketik nolok. Setelah itu, enter. Nah, bisa dilihat di sini p-value-nya ini melebihi alfa, berarti dia ini nggak signifikan. Di MA-nya dia melebihi alfa ya, berarti dia tidak signifikan. Terus kita coba lihat stat AC-nya, AIC-nya dengan format stat AC. Nah, ini AIC-nya juga dengan nilai 2773. Karena model ARIMA ini nggak signifikan, kita harus nyobain model yang lain sampai hasilnya signifikan. Nah, di sini kita masukin model tadi, tapi kali ini kita coba satu. Enter. Nah, ini hasilnya udah signifikan. Coba kita lihat stat IC-nya. AIC-nya. Tapi AIC-nya ini lebih besar dari AIC model pertama. Kita coba lagi model ketiganya. Sini aku ganti jadi 210. Enter. Nah, ini juga udah signifikan semua datanya. Terus kita cek EAC-nya. Nah, EAC-nya ini lebih kecil dari model kedua, tapi dia lebih besar dari model pertama. Berarti kita ini harus nyari model ARIMA yang signifikan, tapi AIC-nya itu kecil. Karena model yang pertama ini AIC-nya karena model pertama ini tidak signifikan, kita coba model kedua. Model kedua juga signifikan, tapi AIC-nya besar sekali. Terus model ketiga, hasilnya ini signifikan, tapi AIC-nya lebih kecil dari model kedua. Kita berarti pakai model yang ketiga aja. Setelah itu kita bisa mulai forecasting data. Kita ke statistik, terus kita ke time series, ke tes, ke state up and utilities, add observation to time series data.
Nah, karena forecasting data ini dia itu adalah ramalan jangka pendek, jadi kita pakai 6 bulan aja, oke. Nah, ini berarti udah ke-add 6 bulan. Terus kita masukin format untuk forecasting datanya, predict, FC, terus nama data variable kamu, import non-migas, koma, Y dynamic, buka kurung, TM, buka kurung lagi, karena tadi kita 6 bulan berarti kita sisain 6 bulan. Jadi 2023 M1. Kita sisain 6 bulan yang di belakangnya. Terus tutup kurung lagi. Enter. Nah, kita lihat ya datanya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini dia hasil data forecasting data 6 bulan. Setelah itu kita ke komen lagi. Ke komen, terus kita ke statistik untuk melihat grafiknya. Kita ke grafik, ke line plots. Print, masukin Y variable forecasting tadi, SC import non-migas, accept, oke. Nah, ini dia data hasil forecasting, nilai forecasting yang dibentuk dari persamaan ARIMA. Garis birunya ini itu yang tadi ya, nilai variabel kita, dan yang merah ini hasil dari forecasting tadi. Sekian untuk uji tutorial analisis ARIMA ini. Makasih.